Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang etika akuntan manajemen. Nah, saya akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri dengan NIM 654, yang kedua ada Anita Firdaus, NIM 666, yang ketiga Febriani, NIM 689, Caroline, NIM 690, dan Adela 701. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kode etik auditor internal. Nah, dalam kode etik auditor internal terdapat prinsip-prinsip etika. Yang pertama ada integritas. Integritas yaitu akan membangun kepercayaan terhadap auditor internal sehingga dapat memberikan dasar keyakinan atas penilaian yang dilakukannya. Yang kedua itu objektivitas. Nah, di sini auditor internal itu harus menunjukkan objektivitas profesional yang tinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi terkait aktivitas dan proses yang sedang diperiksa. Yang ketiga yaitu kerahasiaan. Nah, auditor internal itu tidak boleh membuka informasi tanpa kewenangan yang jelas kecuali terdapat kewajiban hukum yang mengharuskannya. Yang terakhir yaitu kompetensi. Nah, auditor internal harus menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas-tugas audit internal. Selanjutnya, ada aturan perilaku. Yang pertama itu integritas. Nah, integritas ini harus melaksanakan pekerjaan secara jujur, hati-hati, dan bertanggung jawab. Yang kedua itu harus mematuhi hukum dan membuat pengungkapan sesuai ketentuan hukum atau profesi. Yang ketiga tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan ilegal atau melakukan kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal atau organisasi. Yang keempat harus menghormati dan mendukung tujuan organisasi yang sah dan etis. Yang kedua yaitu ada objektivitas. Objektivitas ini tidak akan berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan yang dapat mengganggu atau dianggap mengganggu ketidakbiasaan penilaian mereka. Partisipasi ini meliputi kegiatan-kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin bertentangan dengan kepentingan organisasi. Yang kedua yaitu tidak akan menerima apapun yang dapat mengganggu atau dianggap mengganggu profesionalitas penilaian mereka. Yang ketiga harus mengungkapkan semua fakta material yang mereka ketahui. Jika tidak diungkapkan dapat mengganggu pelaporan kegiatan yang sedang diperiksa. Selanjutnya yaitu kerahasiaan. Dalam kerahasiaan itu harus berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugas mereka. Yang kedua, tidak akan menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau yang dengan cara apapun akan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau merugikan tujuan yang sah dan etis dari organisasi. Yang terakhir yaitu kompetensi. Nah, dalam kompetensi ini hanya akan memberikan layanan sepanjang mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan. Yang kedua, harus melakukan audit internal sesuai dengan standar internasional, praktik profesional audit internal, dan yang terakhir akan terus-menerus meningkatkan kemampuan dan efektivitas serta kualitas layanan mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya Anita Firdaus dengan NIM 2017-310-666 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan membandingkan CEPA in Business 2012 dengan Kode Etik Akuntan Manajemen dan Auditor Internal di Indonesia. Di sini ada 5 item-item pokok yang dapat dibandingkan antara CEPA 2012, Kode Etik YAMI 2008, dan Kode Etik FKS PI 1998. Item yang pertama yaitu prinsip-prinsip dasar etika. Dalam CEPA 2012, prinsip-prinsip dasar etikanya itu ada 5. Yang pertama yaitu integritas, objektivitas, kompetensi profesional, dan sikap kecermatan dan kehati-hatian, kerahasiaan, perilaku profesional. Selanjutnya di Kode Etik
IAMI 2008, di sini itu IAMI belum memiliki kode etik sehingga prinsip-prinsip dasar mengacu pada kode etik IAI, di mana diantaranya ada 8 kode etik. Yang pertama yaitu tanggung jawab profesi, yang kedua kepentingan publik, yang ketiga integritas, yang keempat objektivitas, yang kelima kompetensi dan kehati-hatian profesional, yang keenam kerahasiaan, yang ketujuh perilaku profesional, dan yang terakhir standar teknis. Selanjutnya, dalam kode etik FKSPI 1998 ada 4 prinsip-prinsip dasar etika. Yang pertama yaitu integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi. Selanjutnya, dalam item yang kedua yaitu pendekatan kerangka kerja konseptual. Dalam CEPA 2012 menjelaskan cara dan langkah memecahkan berbagai ancaman terhadap ketaatan pada prinsip dasar. Sedangkan pada kode etik IAMI 2008 di sini tidak menjelaskan tentang pendekatan kerangka kerja konseptual. Dan yang terakhir pada kode etik FKSPI 1998 pendekatan kerangka konseptualnya tidak dijelaskan mengenai pendekatan kerangka kerja konseptualnya. Next. Selanjutnya yaitu item pokok yang ketiga ada ancaman dan contoh-contohnya. Dalam CEPA 2012 ancamannya terhadap ketaatan pada prinsip dasar yaitu yang pertama ada ancaman terhadap pribadi, ancaman advokasi, ancaman kedekatan, dan ancaman intimidasi. Sedangkan pada kode etik IAMI 2012 karena mengikuti kode etik IAI maka tidak menjelaskan tentang ancaman terhadap ketaatan terhadap prinsip dasar tersebut. Dan sedangkan untuk yang kode etik FKSPI 1998 juga tidak menjelaskan mengenai ancaman terhadap ketaatan terhadap prinsip dasar tersebut. Selanjutnya yaitu item pokok yang keempat, yaitu pengamanan dan contohnya. Pada CEPA 2012, pengamanan terhadap ancaman ketaatan pada prinsip dasar yang pertama yaitu pengamanan yang diciptakan oleh profesi, legislator atau regulator, dan yang kedua pengamanan di lingkungan kerja. Sedangkan untuk pada kode etik IAMI 2012 karena mengikuti kode etik IAI maka tidak dijelaskan tentang pengamanan terhadap ancaman atas ketaatan prinsip dasar. Selanjutnya pada kode etik FKSPI 1998 juga tidak dijelaskan tentang pengamanan terhadap ancaman atas ketaatan terhadap prinsip dasar juga. Next. Dan untuk item pokok yang terakhir, yang kelima, yaitu konflik etika, di mana dalam CEPA 2012 menjelaskan tentang konflik etika serta bagaimana akuntan profesional mengambil langkah untuk menyelesaikannya. Sedangkan pada kode etik IAMI 2012 tidak menjelaskan tentang konflik etika. Dan yang terakhir pada kode etik FKSPI 1998 juga tidak dijelaskan tentang konflik etika. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya adalah kode etik FKSPI, diperbarui dengan memuat penyelesaian konflik etika pembaruan yang mengacu pada CEPA in business penting karena yang pertama, organisasi profesi akuntansi manajemen maupun auditor internal yang ada di Indonesia secara langsung atau tidak langsung terkait atau berhubungan dengan organisasi profesi internasional. Yang kedua, International Federation of Accountants juga menginginkan CEPA 2012 diacu oleh berbagai organisasi profesi akuntan atau auditor di masing-masing negara. Yang ketiga, dengan memperbarui kode etik akuntan manajemen maupun auditor internal di Indonesia. Next. Yang selanjutnya adalah peran akuntan manajemen sebagai whistleblower. Whistleblower merupakan seseorang atau beberapa orang yang masih bekerja atau sudah berhenti dari organisasi yang mengungkapkan tentang adanya kerugian atau bahaya yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Yang kedua yaitu melanggar hak asasi manusia, yang ketiga tidak sah, yang keempat yaitu bertentangan dengan tujuan yang telah ditentukan oleh lembaga atau profesi.
Next. Menurut Wilopo dan Nurul pada tahun 2012 menjelaskan bahwa pengungkapan fakta kejahatan organisasi ada dua, yaitu internal whistleblower dan eksternal. Yang internal yaitu menyampaikan laporannya kepada pihak dalam organisasi seperti kepada atasan yang berwenang. Untuk yang eksternal kepada pihak luar organisasi seperti penegak hukum atau media massa. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk menjadi whistleblower, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu motivasi yang tepat. Seorang pengungkap fakta kejahatan organisasi harus melaksanakan dengan motif moral yang tepat dan bukan dari keinginan atau nafsu yang untuk maju atau naik pangkat atau nafsu yang sejenis. Secara tidak menguntungkan, dalam bisnis cukup sering banyak orang yang mudah mengungkap fakta kepada orang lain karena mereka berpikir orang lain telah mencuri bisnisnya. Akan tetapi, menjadi pengungkap fakta kejahatan organisasi tidak ditentukan oleh motif dari pengungkap fakta tersebut, tetapi dari hal-hal yang tidak sah atau tidak bermoral. Yang kedua yaitu bukti yang tepat. Seorang pengungkap fakta harus yakin bahwa tindakan kejahatan yang diperintahkan atau yang terjadi didasarkan pada buku yang merujuk atau memaksa seseorang untuk melakukan tindak kejahatan tersebut. Yang ketiga yaitu analisis yang tepat. Seorang pengungkap fakta kejahatan organisasi harus bertindak hanya berdasarkan pada analisis yang hati-hati atas kejahatan atau kerugian yang dapat dilakukan. Pertanyaan kepada diri sendiri harus dilakukan, yaitu yang pertama, misalnya, seberapa seriuskah adanya pelanggaran bermoral, seberapa lama pelanggaran bermoral terjadi, dan apakah pelanggaran moral seseorang tersebut dapat diketahui terlebih dahulu. Yang keempat yaitu saluran yang tepat. Di lingkungan tertentu, seorang pengungkap fakta kejahatan organisasi harus memanfaatkan semua saluran internal sebelum menginformasikan kepada masyarakat. Tindakan ini harus padan dengan tanggung jawab seseorang untuk menghindari pelanggaran moral. Bila terdapat personil dalam suatu perusahaan yang bertanggung jawab untuk memantau serta memberikan respon terhadap kegiatan yang tidak bermoral atau tidak sah, maka akan menjadi tanggung jawabnya untuk menyampaikan masalah-masalah tersebut. Selanjutnya, SWOT 2012 membeberkan saran tentang langkah-langkah untuk melindungi organisasi atau perusahaan dari pengungkapan fakta kejahatan organisasi. Langkah-langkah tersebut adalah yang pertama, berkomunikasi. Hasil-hasil penelitian saat ini menyatakan bahwa para karyawan mempunyai pandangan atau pendapat yang cukup buruk terhadap organisasi atau perusahaannya bila mereka mendapatkan informasi perihal komplain atau tuntutan dari pengungkap fakta kejahatan organisasi. Oleh karena itu, organisasi atau perusahaan harus secara terus-menerus menyampaikan perlunya ketaatan pada prinsip-prinsip etika yang ada di perusahaan atau organisasi tersebut, termasuk penyampaian fakta kejahatan yang ada di organisasi atau perusahaan tersebut. Yang kedua, yaitu menunjuk seseorang atau lembaga ombudsman. Seringkali, laporan yang disampaikan oleh karyawan, organisasi, atau perusahaan malah menimbulkan reaksi yang defensif dari atasannya, atau malahan terjadi sikap atasan yang terbalik melakukan pembalasan terhadap bawahan. Hal ini dapat mengakibatkan karyawan akan menyampaikan laporan kepada pihak luar perusahaan atau organisasi yang pada akhirnya akan merugikan perusahaan atau organisasi. Untuk mencegah tersebut, karyawan harus melakukan tindakan semacam itu, maka sebaiknya organisasi harus membuat atau membujuk seseorang atau lembaga sebagai
Ombudsman. Orang atau lembaga ombudsman adalah orang atau lembaga dalam organisasi atau perusahaan yang tugasnya menerima laporan dari karyawan tentang adanya fakta kejahatan yang dilakukan dalam organisasi atau perusahaan. Yang ketiga yaitu memberikan laporan kepada atasan atau supervisor. Rencana yang baik untuk menerima komplain atau tuntutan yang berhubungan dengan pengungkap fakta kejahatan di organisasi atau perusahaan tidak akan terjadi, kecuali apabila para atasan dan manajer telah dilatih untuk melakukan proteksi serta menanggapi komplain atau tuntutan tersebut. Mereka harus memfokuskan untuk melakukan balas dendam kepada karyawan yang mengajukan tuntutan. Sebaliknya, para atasan harus tidak boleh sependapat dengan para pengungkap fakta tersebut dengan menyetujui permasalahan yang dilaporkan sebelum fakta yang disampaikan oleh karyawan diinvestigasi. Dengan demikian, para atasan atau supervisor dan para bawahan harus dibiasakan menerima atau memberikan laporan, khususnya bila laporan tersebut mengungkapkan fakta kejahatan yang ada di dalam organisasi atau perusahaan. Yang keempat yaitu memberikan hadiah. Suatu organisasi atau perusahaan perlu menggunakan sarana hadiah baik berbentuk uang atau lainnya untuk memikat seseorang atau menjadi pengungkap fakta kejahatan di organisasi atau perusahaan. Pengungkapan fakta kejahatan tersebut selanjutnya diinvestigasi oleh organisasi atau perusahaan. Apabila memang ternyata kejahatan yang mengarah ke kerugian organisasi atau perusahaan, maka perlu diserahkan kepada penegak hukum. Sebaiknya pertimbangan pemberian hadiah tersebut dimasukkan ke dalam peraturan atau kode etik organisasi atau perusahaan. Yang kelima yaitu menindaklanjuti secara hati-hati. Apabila seorang pengungkap fakta mengungkapkan apa yang dianggap jahat dalam organisasi atau perusahaan kepada penjabat yang berwenang atau penegak hukum, maka organisasi atau perusahaan perlu menindaklanjuti secara hati-hati. Khususnya apabila pengungkap fakta tersebut adalah perusahaan yang tidak menyebutkan nama atau anonim. Bila hal itu terjadi, maka organisasi atau perusahaan akan berhadapan dengan dua pihak, yaitu lembaga yang berwenang atau penegak hukum serta si pengungkap fakta itu sendiri yang mungkin melakukan pengungkapan fakta tersebut karena balas dendam. Jadi, meskipun seorang pengungkap fakta kejahatan dalam organisasi atau perusahaan itu merupakan tindakan yang lebih diakibatkan karena ketidakpuasan dibandingkan sebagai tindakan mulia, namun pilihan mengungkapkan fakta kejahatan di dalam organisasi atau perusahaan itu merupakan tindakan yang penting karena mengutamakan kepentingan masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada penerapan etika akuntan manajemen. Kode etik untuk akuntan manajemen telah dibahas pada bab ini. Pembahasan mencakup kode etik yang dipublikasikan baik oleh International Federation of Accountants atau IFAC maupun oleh Institut Akuntan Manajemen Indonesia serta oleh Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern. Selanjutnya kita menguraikan dan membahas penerapan dan implementasi kode etik pada auditor manajemen baik secara pribadi maupun secara kelompok organisasi. Pembahasan ini berdasarkan riset di berbagai negara yang membahas penelitian serta temuan tentang penerapan implementasi kode etik akuntan manajemen. Next. McCoy 2012 menyatakan bahwa niat dari para akuntan manajemen di USA untuk mengikuti kode etik akuntan manajemen dipengaruhi baik oleh aspek kewajiban serta dari dukungan pasar tenaga kerja. Bila aspek kewajiban diperkenalkan, maka kode etik lebih disukai untuk diikuti.
Namun, bila pasar tenaga kerja tidak baik kondisinya atau tidak menguntungkan bagi akuntan manajemen, maka akuntan manajemen akan lebih mengikuti kode etiknya dibanding pada saat pasar tenaga kerja kondisinya baik. Next. Minplay and Usahawan Syakit 2011. Melakukan penelitian di Thailand dengan responden para akuntan manajemen dari perusahaan ekspor. Penelitian ini ingin mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas pembuatan laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Thailand, kualitas pembuatan laporan keuangan oleh akuntan manajemen dipengaruhi oleh yang pertama, fokus pada praktik akuntansi, yang kedua, kesadaran untuk menerapkan peraturan, serta yang ketiga, orientasi etika profesional. Sedangkan peningkatan keahlian dari akuntan manajemen tidak berpengaruh terhadap kualitas pembuatan laporan keuangan. Next. Venezia et al. 2010. Melakukan penelitian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara akuntan di sektor publik atau akuntan pemerintah dan akuntan di sektor swasta atau akuntan manajemen dalam pemahaman etika. Penelitian dilakukan di negara Taiwan dan Filipina. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa di Taiwan dan di Filipina terdapat perbedaan pemahaman etika antara akuntan pemerintah dan akuntan manajemen. Akuntan pemerintah berpendapat bahwa mereka memandang dirinya beretika bila menunjukkan pemahaman terhadap kode etiknya, bersikap peduli, memiliki kepentingan diri dan tanggung jawab sosial, serta bersikap instrumentalisme. Sebaliknya, akuntan manajemen berpendapat bahwa mereka memandang dirinya beretika bila bertindak efisien, serta memiliki moralitas kepribadian. Next. Selanjutnya, kelompok kami akan menjelaskan tentang kasus. Kasus yang pertama yaitu jelaskan tanggung jawab utama dari seorang akuntan manajemen dan mengapa bukan auditor eksternal yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyampaian laporan keuangan. Jawabannya yaitu tanggung jawab utama dari seorang akuntan manajemen adalah menyiapkan informasi sebagai bagian dari kegiatan perencanaan, pengawasan, evaluasi, serta pembuatan keputusan dalam organisasi atau perusahaan. Nah, mengapa bukan auditor eksternal yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyampaian laporan keuangan? Karena seorang akuntan manajemen tidak hanya bekerja untuk menyiapkan dan menyajikan laporan keuangan, tapi juga terlibat dalam pengambilan keputusan dalam organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yang kedua yaitu jelaskan secara rinci berbagai standar etika yang harus dimiliki oleh akuntan manajemen menurut The Institute of Management Accountant 2009. Nah, jawabannya yaitu standar etika yang harus dimiliki oleh akuntan manajemen The Institute of Management Accountant 2009 adalah yang pertama, kompetensi. Setiap akuntan manajemen harus memiliki tanggung jawab untuk memelihara tingkat keprofesionalannya secara terus-menerus dan melakukan tugas sesuai dengan hukum, regulasi, dan standar teknis yang berlaku. Yang kedua yaitu kerahasiaan. Setiap akuntan manajemen mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi dan menginformasikan kepada pihak tertentu untuk penggunaan atas informasi yang rahasia. Yang ketiga yaitu integritas. Setiap akuntan manajemen mempunyai tanggung jawab untuk mengurangi benturan yang terjadi dan menahan diri untuk tidak terlibat dalam kegiatan yang menimbulkan prasangka. Dan yang terakhir yaitu kredibilitas. Setiap akuntan manajemen mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan informasi secara jujur dan objektif dan mengungkapkan semua informasi yang layak. Selanjutnya, kasus yang ketiga yaitu jelaskan secara rinci berbagai lingkungan yang dapat mengancam kepatuhan akuntan manajemen terhadap prinsip-prinsip dasar etika profesi. Di sini terdapat 5 ancaman. Yang pertama yaitu ancaman kepentingan pribadi, yaitu ancaman yang terjadi sebagai akibat dari kepentingan keuangan. Dan yang kedua yaitu ancaman telah pribadi, yaitu ancaman yang terjadi ketika pertimbangan yang diberikan sebelumnya harus dievaluasi kembali oleh praktisi yang menjawab atas pertimbangan tersebut. Yang ketiga yaitu ancaman advokasi, yaitu ancaman yang terjadi ketika praktisi menyatakan sikap atau pendapat mengenai suatu hal
yang dapat mengurangi objektivitas selanjutnya dari praktisi tersebut. Yang keempat yaitu ancaman kedekatan, yaitu ancaman yang terjadi ketika praktisi terlalu bersimpati terhadap kepentingan pihak lain sebagai akibat dari kedekatan hubungannya. Dan yang terakhir yaitu ancaman intimidasi, yaitu ancaman yang terjadi ketika praktisi dihalangi untuk bersikap objektif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu kasus nomor 5. Jelaskan pemahaman Anda tentang kode etik akuntan manajemen dan auditor internal di Indonesia. Untuk kode etik akuntan manajemen disebut dengan Statement of Ethical Profession Practice yang menjelaskan tanggung jawab yang harus dimiliki oleh para akuntan manajemen atau bisa disebut dengan kode etik IAMI. Kode etik IAMI ini adalah perilaku etika anggota dalam memenuhi tanggung jawab profesional dan dirumuskan oleh Komite Etika dan disampaikan oleh Dewan Pengurus Pusat untuk selanjutnya disahkan oleh rapat anggota. Kemudian kode etik IAMI ini mengikat seluruh anggota IAMI. Untuk yang auditor internal di Indonesia adalah sebuah penilaian terhadap keyakinan independen, objektif, dan kegiatan konsultasi yang dibuat sebagai penambah nilai dan peningkat operasi organisasi. Auditor internal di Indonesia ini bisa disebut dengan FKSPI, yaitu merupakan organisasi para auditor internal perusahaan di Indonesia yang terbentuk pada 12 Desember tahun 1985. Tujuan dari FKSPI ini yaitu meningkatkan fungsi dan peran pengawasan, kemudian meningkatkan mutu kemampuan aparat pengawasan intern atau auditor internal. Yang ketiga yaitu meningkatkan komunikasi antara SPI atau SAI dan badan pengawas atau pemeriksa eksternal. Untuk kasus nomor 5 ini ada juga pembanding antara kode etik IAMI, kode etik FKSPI dengan CPA 2012, yaitu yang pertama prinsip dasar etika. Prinsip dasar etika ini pada CPA 2012 itu sebanyak 5, sedangkan prinsip dasar di kode etik IAMI yaitu mengikuti kode etik IAI sebanyak 8 prinsip dasar, sedangkan pada FKSPI itu terdapat 4 prinsip dasar yaitu integritas, objektivitas, kerahasiaan, serta kompetensi. Untuk yang kedua yaitu pendekatan kerangka kerja konseptual. Pendekatan kerangka kerja konseptual ini dimuat dalam CPA 2012 dengan maksud memberikan petunjuk bagi akuntan profesi dalam menghadapi dilema etika. Namun sebaliknya pada kode etik IAMI dan kode etik FKSPI itu belum memiliki petunjuk bagi akuntan profesional di Indonesia bila menghadapi dilema atau permasalahan etika. Untuk yang ketiga yaitu ancaman dan pengamanan. Pada CPA 2012 telah mengantisipasi berbagai ancaman yang mengganggu profesi akuntan dalam mematuhi dan melaksanakan kode etik profesinya. Namun pada kode etik IAMI dan kode etik FKSPI itu sama sekali belum menguraikan dalam kode etiknya perihal ancaman dan pengamanan yang dihadapi akuntan profesi dalam proses mematuhi kode etiknya. Untuk yang keempat yaitu konflik etika. Pada CPA 2012 juga memberikan cara-cara dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh akuntan profesi dalam menyelesaikan konflik etikanya. Namun kode etik IAMI dan kode etik FKSPI ini belum memuat konsep penyelesaian konflik pada etika. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, kasus nomor 6 yaitu mengapa diperlukan pembaharuan kode etik akuntan manajemen dan auditor internal di Indonesia yang disesuaikan dengan CEPA in Business 2012.
Yang pertama yaitu organisasi profesi akuntan manajemen maupun auditor internal yang ada di Indonesia secara langsung atau tidak langsung terkait atau berhubungan dengan organisasi profesi internasional. Yang kedua, International Federation of Accountants juga menginginkan CEPA 2012 diacu oleh berbagai organisasi profesi akuntan atau auditor di masing-masing negara. Dan yang ketiga, dengan memperbarui kode etik akuntan manajemen maupun audit internal di Indonesia, maka sikap profesional dan etika maupun hasil kerja profesionalnya juga akan diakui di tingkat internasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Soal nomor 7 yaitu, mengapa akuntan manajemen perlu menjadi pengungkap fakta kejahatan yang terjadi di organisasi, dan jelaskan pula persyaratan untuk menjadi pengungkap fakta kejahatan tersebut. Mengapa akuntan manajemen perlu menjadi pengungkap fakta kejahatan yang terjadi? Karena akuntan manajemen harus mampu menjadi penegak moral dan penjaga etika dalam organisasi. Akuntan manajemen harus menyelamatkan organisasi dari berbagai tindak kecurangan yang mengancam keselamatan organisasi. Whistleblowing atau pengungkapan kejahatan merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang untuk melaporkan kecurangan di dalam perusahaan kepada pihak lain. Motivasi utama yaitu tindakan moral. Lalu, jelaskan pula persyaratan untuk menjadi pengungkap fakta kejahatan tersebut. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, prasyarat untuk menjadi anggota pengungkap fakta kejahatan itu ada 4, yaitu motivasi yang tepat, bukti yang tepat, analisis yang tepat, dan saluran yang tepat. Soal nomor 8 yaitu bagaimana seharusnya akuntan manajemen atau auditor internal di Indonesia berperilaku. Seharusnya akuntan manajemen atau auditor internal berperilaku dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar etika yang terdiri dari prinsip integritas, prinsip objektivitas, prinsip kompetensi profesional dan sikap kecermatan dan kehati-hatian, keempat prinsip kerahasiaan, dan kelima prinsip perilaku profesional. Karena untuk membangun sebuah kepercayaan, auditor atau akuntan harus tegas, jujur, dan bersikap profesional dalam menjalankan pekerjaannya. Akuntan atau auditor juga harus menunjukkan objektivitas profesional yang tinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi terkait aktivitas dan proses yang sedang diperiksa. Auditor atau akuntan juga harus menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Auditor atau akuntan wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan hubungan bisnisnya, serta tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan klien atau pemberi kerja, kecuali jika terdapat kewajiban untuk mengungkapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang telah berlaku. Dan auditor atau akuntan wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan harus menghindari semua tindakan yang dapat menjelekkan profesi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.